Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Reboan Ngobrolin Seru seputar kemanusiaan. Bersama saya Alif Indira dan rekan saya Nanang. Balik lagi kita sekarang di episode kedua. Kali ini kita akan membahas sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Apa itu Mas Nanang kira-kira? Ya. Saya udah lebih banget sih tentang ini, apalagi bertemu sama salah satu idola saya yang bikin saya pengen masuk ke Mercy. Oke, keren banget ya pasti. Ya, jadi kalau mungkin kita ingat 10 tahun yang lalu ya, 2010 gitu, ada sebuah aksi kemanusiaan bernama Freedom Flotilla, di mana ada sejumlah aktivis kemanusiaan dari berbagai negara yang kemudian membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang saat itu sedang diblokade, dan ternyata misi kemanusiaan tersebut diserang seperti itu oleh militer Israel dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke Gaza. Dan sayang sekali juga pada peristiwa tersebut sempat juga memakan korban jiwa ya, ada beberapa aktivis yang saat itu juga meninggal. Nah, untuk membawa ingatan itu kembali tentang peristiwa yang luar biasa itu, saat ini sudah hadir bersama kita salah satu aktivis kemanusiaan yang luar biasa, seorang wanita muslimah yang luar biasa, Ibu Nurfiti Taher. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Jangan dipanggil Ibu. Sana lupa nih, nggak ada panggilan Ibu. Harusnya kita manggilnya Mbak ya. Iya ya, oke. Mbak Ufi aja ya, berarti ya. Oke, Mbak Ufi. Sekarang lagi sibuk apa, Mbak? Sekarang ini saya adalah di Rahel. Beberapa programnya kita lebih banyak emang alhamdulillah work from home sih dari sebelum corona juga. Oh iya. Ada proofreader, editor. Oh, oke. Saya masih ngajar nggak, Mbak? Enggak, sekarang udah enggak lagi. Oh, oke. Jadi lebih membaik di rumah ya? Nah, ini kayaknya kita malah yang harusnya dilatih ya sama penyiar hasil nih. Nah, udah kelihatannya. Oke. Jadi Mbak Upi ini adalah salah satu aktivis kemanusiaan dari Medical Emergency Rescue Committee, jadi atau biasa kita kenal sebagai Mercy, sebuah NGO yang sudah malang melintang ya di dunia kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di misi konflik maupun bencana alam seperti itu. Nah, Mbak Upi, mungkin bisa diceritakan dulu ya sih ke para pendengar kita ini tentang apa sih itu Freedom Flotilla gitu. Mafia Marmara itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi begini, ketika terjadi perang di Gaza akhir tahun 2008 sampai 2009, Mercy salah satunya dan juga pasti banyak lagi NGO internasional lainnya berusaha masuk Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan semampu mereka gitu ya. Tapi ternyata aksesnya sulit sekali untuk masuk ke situ gitu, dan Gaza itu kan punya dua perbatasan, satu perbatasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir dan satu perbatasan Erez. Selain perbatasan ini hanya ada jalan laut, gitu kan. Jadi sepertinya setelah perang ini selesai itu banyak berpikir bagaimana lagi cara kita bisa masuk Gaza, gitu, karena kedua perbatasan ini sulit sekali untuk bisa diseberangi, gitu, bikinnya susah, itu kan makan waktu yang lama, banyak bantuan yang tidak boleh masuk dan sebagainya. Akhirnya terpikirlah gitu ya, kita bisa dengan cara laut, gitu, karena kita bisa melewati laut internasional langsung ke perairan Gaza. Secara hukum itu boleh, kan, itu dibolehkan. Ternyata pemikiran ini juga dirasakan oleh banyak pihak, dan kebetulan memang sebelumnya sudah ada gerakan yang semacam ini dilakukan, tapi dalam skala yang kecil oleh International Solidarity Movement. Kapal-kapal kecil beberapa kali berhasil dan beberapa kali gagal masuk ke Gaza.
Jadi akhirnya koalisi internasional, ada yang dari New Zealand, ada yang dari kita Indonesia, Malaysia, Eropa, dari anggota parlemen Israel sekalipun, Qatar, berbagai macam negara itu akhirnya setuju untuk melakukan sebuah flotila, Gaza Freedom Flotilla. Nah, waktu itu salah satu inisiatornya adalah IHH yang hadir di kapal itu. Itu yang cukup menjadi penasaran bagi kami, yang utamanya para relawan ini sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya awal mula akhirnya Maersk ini bisa turut serta gitu dalam misi kemanusiaan ini. Tadi kan sudah disebutkan bahwa sebenarnya banyak ya NGO yang berusaha untuk masuk ke Gaza dan sebagainya, tapi kami di sini ingin mendengar lebih lanjut bagaimana proses negosiasinya maupun proses konsolidasinya hingga akhirnya Maersk bisa bersama-sama dengan berbagai pihak yang ada di belahan dunia ini bersama-sama mencanangkan gerakan misi kemanusiaan ini. Baik, jadi kan ketika perang itu almarhum Dr. Yose dan juga Pak Farid Talib itu mereka berbincang-bincang aja malam-malam gitu ya. Karena subhanallah dana yang masuk ke Mercy ini banyak sekali gitu. Sedangkan perang sudah selesai, mereka harus segera pulang. Dana ini mau diapain gitu kan? Nah terus Dr. Yose almarhum nyosok ke Pak Farid, kalau gitu rumah sakit gimana ya? Pak Farid juga baru cerita belakangan ini. Ya sih, ada juga jawabnya masalah aja karena kayaknya tidak yang nggak mungkin deh Indonesia gitu. Tapi kata Farid aja gitu kan. Nah akhirnya ketika ini pulang, rencana mereka selanjutnya adalah membangun rumah sakit. Tapi kan memang tidak ada akses di situ gitu. Akhirnya kita cari akses apapun untuk bisa masuk. Dan Mercy mendengar bahwa akan ada Freedom Flotilla. Waktu itu Huwaida Arab salah satu founder dari International Solidarity Movement memang datang ke Jakarta dan mengundang aktivis-aktivis yang untuk perjuangan Palestina dan mengatakan bahwa kita akan mengadakan lagi Freedom Flotilla kali ini dan harap bahwa jumlahnya besar dan asalnya meminta tiap-tiap NGO ke tiap-tiap negara beli kapal-kapal kecil masing-masing. Oh, oke. Ya, soalnya kita pikir, oke, apakah kita beli kapal atau gabung dengan International Solidarity Movement atau bagaimana? Tapi Dr. Ben itu, waktu kita sedang mengadakan perjalanan dana, Dr. Ben bilang, ini sih, saya dengar itu, ya hanya di Turki, mereka menyediakan kapal besar untuk kredit. Coba dihubungi, gitu. Akhirnya, subhanallahnya sebelum tahun itu saya pernah bersinggungan dengan organisasi ini. Saya ikut konferensi untuk Palestina yang mengadakan mereka. Dia dikenalkan, sudah kenal dengan beberapa relawannya. Akhirnya saya diberangkatkan oleh Mercy sebagai bukan tim advance ya, person advance gitu. Advance meeting untuk negosiasi. Saya datang ke sana. Alhamdulillah kita dapat 5 nama untuk bisa masuk. Oh, oke. Nah, kita juga melakukan kontribusi karena tiap yang ingin ikut harus berkontribusi juga kan. Iya. Akhirnya itu udah dimatangkan desain rumah sakit itu, gitu ya. Saya juga terus negosiasi karena kan maunya kita makin banyak nama yang bisa masuk ya. Iya. Nanti yang kelima itu pun subhanallah biasanya kan dua tiga ini alhamdulillah dari karena kita bilang ada yang dari jurnalis kita juga yang sendiri kan. Oke. Akhirnya alhamdulillah kita berangkat ke sana. Oh, saat itu siapa aja Mbak? Tim Mercy saat itu? Di Mercy saat itu ada saya, ada Dr. Arif. Oh, oke. Ada Himpunan Abadi dari Al-Fatah, ada M. Yasin dari Tijuan, dan juga ada Mas Dion. Oh, oke. Berlima ya. Ini ya. Dan dari berlima itu yang perempuan sendirian Mbak Upi.
Iya, kebetulan koordinator lagi. Wow. Gimana sih Mbak sebenarnya awal mulanya, maksudnya ini Freedom Floatel ini misi keberapa Mbak? Kalau untuk Mercy, jadi kebetulan saya itu benar-benar gini, saya tuh tahu Mercy dari ibu saya. Iya. Yang saya masih tinggal di Oslo. Saya tanya, ini ada organisasi namanya Mercy. Apa sih Mercy gitu ya? Kita kan berarti Mercy itu mobil. Iya. Kita ada nanti ibu kirain enggak videonya sama tapi kah gitu lah. Terus saya melihat bagaimana dokter Yose itu ngoperasi dengan Gerdiaji ya. Dan foto kalau nggak salah Allah ini luar biasa. Tapi itu nggak terbayang saya akan gabung dengan Mercy. Dan sebenarnya kerelawanan saya ini dimulai dengan kerelawanan saya gitu di Mercy. Karena ibu saya tempat tinggalnya berdiri di kantor Mercy gitu lama beberapa waktu gitu. Jadi gitu akhirnya saya mau nggak mau kan memang dikenal gitu dengan dokter saya tahun 2000 akhir 2009 atau awal 2010 saya memang sengaja ke rumah dokter Yose gitu. Terus saya sebelumnya bergabung dengan organisasi-organisasi lain di Palestina, tapi dia bilang saya mau ini politik yang real gitu. Saya bilang dokternya itu perusahaan Mas Klin, saya mau gabung itu ya gabung ya udah tapi aja jadi koordinator atur aja semua. Baru masuk koordinator dibawa Rabu ikut rapat ke Mercy, diperkenalkan langsung iya hanya di ya Allah itu saya kaget, teman-teman di Mercy juga kaget pastinya, tapi alhamdulillah kita jadi berangkat gitu. Itu gimana sih Mbak perasaannya awal mulanya gitu? Maksudnya baru ujuk-ujuk gitu kan tiba-tiba langsung dijadiin koordinator. Itu merasa aku ini nggak salah apa gitu kan, tapi kan saya juga harus saya harus buktikan bahwa presiden nggak salah gitu kan. Iya. Emang agak sulit tapi alhamdulillahnya mungkin bisa juga sama Allah gitu ya dokter Yosef. Ya sama saya dan emang saya sudah kenal gitu dengan beberapa teman-teman yang jadi koordinator berjumpa gitu, alhamdulillah semuanya lancar. Waktu itu juga saya berangkat sendiri tapi semuanya lancar sampai akhirnya kita Mei itu bisa berangkat satu tim. Kita bersiap-siap dan wartawan dari berbagai negara kumpul di Istanbul, lalu kita naik bis bareng-bareng ke Antalya dan kita menaiki Mapim Marmara itu dari pelabuhan Antalya. Oke. Kalau gitu waktu itu Mercy bawa misi Rumah Sakit Indonesia yang sekarang ya Mbak ya? Iya, masih membawa misi rumah sakit. Oke. Nah Mbak, waktu terjadinya serangan tuh kapan Mbak? Terus gimana sih, maksudnya apa sih yang terjadi saat itu sebenarnya? Oke, jadi kita kan berangkat itu kalau nggak salah tanggal 28 malam ya. Dan kita ini kan karena bukan satu kapal, itu banyak kapal lain juga gitu. Jadi kita berlayar, terus kita taruh jangkar. Kita tuh kapal-kapal lain itu berkumpul di satu titik tebing di Laut Mediterania. Lalu tanggal 30 siang itu semua kapal kumpul. Aduh, kalau anak-anak Amalif ada di sana itu suasananya semuanya nyanyi gitu. Sembahyang di depan di samping sahabatnya yang sedang sholat jamaah, suasananya indah sekali. Tiba-tiba ada suatu kebersamaan lihat gitu ya, ada yang saling gak ngerti bahasa tapi bisa akrab gitu kan, beda agama, ada yang ateis, ada yang orang Yahudi, Kristen, Muslim, tapi kita semua disatukan sama satu niat itu gitu. Luar biasa. Tanggal 30 siang itu kita berangkat bareng.
malam-malam mulai ada pengumuman kita harus menggunakan life jacket. Oke. Kita tanya kenapa gitu kan. Lalu saya berangkat ke dak yang paling atas. Terus saya nanya ada apa sih, itu kan ya lampu-lampu itu di sekeliling kita itu kan gelap ya, jadi cuma kelihatan lampu-lampu itu. Terus saya bilang, itu katanya teman-teman kita ya. Oh bukan, itu Israel. Saya itu Israel gitu kan. Mereka sekarang lagi ngapain gitu, mereka ngikutin kita aja. Ngikutin kita gitu. Nah makin malam ada yang lepas life jacketnya lagi, terus ntar disuruh pasang lagi, begitu loh. Jadi keadaannya dari mulai tengah malam itu kita menunggu dan mungkin panitia inti dari Freeport ini melakukan komunikasi dengan IDF, Israeli Defense Force, tentara Israel gitu kan. Dan kita diputuskan waktu itu bahwa kita sedang berbelok arah. Pagi itu ketika diserang kita sedang berbelok arah menjauh dari kerajaan Palestina. Waktu itu sedang sholat subuh berjamaah. Ketika sholat subuh berjamaah tiba-tiba dor mulai terdengar gitu ya, bom apa gitu. Ternyata fix kita sudah diserang pada waktu itu. Jadi saya mikir, ya Allah, diserang, saya belum sholat subuh. Apapun yang terjadi saya harus sholat subuh dulu. Saya cepat tayamum itu di pegangan kepala itu namanya, dan terus saya langsung sholat di situ. Sholat saya jelas melalui, mungkin itu sholat terjelas dalam hidup saya. Jadi saya amin, terus itu jadi akhirnya saya minta kalau ya Allah maafin saya dan bikinnya saya harus sholat buru-buru karena ini kita jadi perang gitu kan. Begitu melihat saya, oke sini gitu. Saya ngerti Arif gue gak ngerti medis, tapi gue bisa bantu apa? Ini lo di sini sama gue, Oke, gue bantu lo ya, iya lo sini sama gue gitu. Ternyata beberapa tahun kemudian saya baru tahu dari Arif bahwa dia itu sebenarnya lagi bilang, ini perempuan merasa di luar. Ada di tempat itu yang perempuan itu ngumpul karena kan memang kunci kan sebagian besar perempuan nggak boleh keluar, tapi waktu dicari perempuan yang bisa berbahasa Inggris untuk ngasih treatment berita internasional gitu loh, dan saya ditunjuk waktu itu karena langsung keluar. Nah saat itu mulailah jar segala macam. Saya dan Arif memeriksa beberapa orang yang kelihatannya ada yang kena luka pukul, ada yang shock, ada yang jatuh gitu ya, sampai akhirnya kita tarik ada satu orang namanya Yasser Kelejlat. Saya masih ingat, saya tarik dia gitu. Kita Arif cuma bilang, itu bos gue apa gitu. Saya tanya ke Arif, cari luka, pokoknya cari luka aja karena saya nggak ngerti medis kan. Oke. Mungkin si gue langsung ambil gitu. Saya cari lukanya, belak balik badannya, nggak ada luka gitu, nggak ada luka. Saya cuma melihat ada satu titik merah di sini, tidak kira-kira. Terus tapi kenapa darah di lantai kok genangannya melebar. Ini nggak apa ya cerita grafik begini, nggak apa ya? Iya nggak apa. Ada salah satu teman saya aktivis Palestina sekarang tinggal di Inggris, yaitu megang kepala saudara kita Yasser Kelejlat ini gitu. Mungkin dia merasa sesuatu gitu ya, terus kepalanya itu ditaruh di pahanya, terus dia lihat tangannya. Subhanallah, kita udah lihat itu potongan otak dan darah di tangan teman kita itu. Ternyata titik merah yang saya kira jerawat itu besar luka tembak, dan di belakang kepala jadinya insya Allah syahid itu terbentuk luka bintang gitu. Dan ini adalah peluru yang meledak di dalam gitu loh. Saya lupa apa yang pasti itu tidak boleh digunakan untuk rakyat sipil. Iya. Kalau bullet ya kalau nggak salah mbak. Ya, round atau bullet gitu loh. Saya juga lupa. Karena udah lama banget ya dia.
Terus saya di situ sadar, subhanallah ini nggak main-main gitu. Saya kira kita cuma bakal takut-takuti gitu kan. Jadi arah gitu bagaimana caranya, tapi ternyata kita diperang gitu. Langsung saya lari ke tempat, teriak ke orang yang di bawah saya, minta stretcher, ada yang meninggal di sini gitu. Akhirnya dibawa stretcher gitu. Beliau diturunkan, dan waktu itu ketua IHH itu melepaskan bajunya yang warna putih, diikatkan di tiang, dan terus dilambai-lambaikan. Tapi terus tembakan itu saya masih bisa dengar gitu. Saya masih bisa dengar tembakan itu. Akhirnya kita semua disuruh turun. Udah kita udah diserang, kita sudah banyak korban, kan sudah kita menyerah saja. Oke. Turun. Gak lama kemudian kemudi diambil alih. Tentara mulai masuk. Tentara itu mereka menggunakan ini ya, kapal induk. Oh, wow. Itu gak main-main. Udah kayak nyerang apa aja. Tentara itu turun dan kita resmi ditawan oleh mereka. Kita semua di borgol. Ada dua orang Indonesia yang kena luka tembak, namanya Surya Fahrizal dan Oktianto. Surya Fahrizal itu tertembak di pundak kanannya, tapi pelurunya itu nggak tembus, tapi belok ke bawah, kena sebagian paru-parunya, kena tulang rusuknya, dan berhenti tepat di atas tulang panggulnya. Dan sekali ya. Iya, kalau nggak salah Surya tuh nanti dia mesti disuruh jalan helikopter. Dia masih disuruh. Jadi korban-korban luka itu dibawa ke rumah sakit Israel yang sebelumnya juga kita tolak, betul-betul ditolak, kita nggak mau gitu kan. Tapi kita sedemikian naifnya sistem kita siapkan tuh, kita benar-benar nggak nyangka bakal diperlakukan seperti itu gitu kan ya, sampai dokter yang salah satu panitia Freedom Formula pun katanya dia shock banget karena memang peralatan medis yang dia siapkan bukan untuk sesuatu seperti itu. Jadi memang di luar bayangan awal saat itu ya. Ya, kita kira kita akan ditakut-takuti akan untuk berbalik arah. Kita juga dengar bahwa nanti bakal ada kapal-kapal sipil Israel yang akan menghalangi jalan kita. Itu juga kita dengar. Tapi kita nggak menyangka itu akan terjadi gitu ya. Dengan skala serangan seperti itu tidak terbayangkan sebelumnya ya. Nggak terbayangkan sebelumnya. Tapi subhanallah yang nggak ada yang panik loh. Nggak ada yang panik, ada anak yang baru lulus SMA. Ada anak-anak juga. Ya, ada salah satu bintang kapal itu bawa anaknya yang umur 2 tahun. Ada yang umur 6 tahun, ada ibu-ibu, ada macam-macam gitu kan ya. Ada anggota parlemen Eropa, ada anggota parlemen Israel gitu. Ada jurnalis. Semuanya dari yang panik kalau saya lihat itu, subhanallah. Akhirnya kita ini tawan, kita di Borgol. Waktu itu saya ingin ke toilet kan. Jadi ya, saya perlu ke toilet. Diam, duduk gitu kan. Aduh, gimana ini? Saya harus toilet gitu. Akhirnya ternyata waktu itu dilarang ke toilet itu karena katanya beberapa jenazah itu ditaruh di situ. Saya dibolehin ke toilet, terus saya duduk lagi. Kita berjam-jam lah dalam keadaan seperti itu. Borgol, tapi di situ subhanallah saya ngelihat Tuan Arif ini yang ngelihat, Arif cerita. Tahu cerita Ikrimah nggak yang waktu perang dia dan sahabat-sahabatnya itu terluka, terus cuma ada air 1 gelas. Ditawarin kita nolak, buat sebelah saya aja. Ditawarin 1 lagi nolak, buat sebelah saya aja. Itu terjadi loh di kapal itu. Ini kan gitu, orang haus gitu. Dan ketika ditawarin kan
sebelah kita aja, sampai akhirnya ada yang ngomong, oke kita pinjam seorang teguk aja, cuma biar kita bisa survive aja. Akhirnya mereka semua setuju minum satu teguk. Banyak perlakuan nggak baik yang dilakukan oleh tentara, walaupun kita dalam keadaan terborgol. Salah satu teman saya aktivis Palestina tinggal di situ, ya kuliah, ada yang ditendang, ada yang digigit anjing, ada yang macam-macam. Setiap saya ketemu orang ada lagi ceritanya gitu. Setiap ketemu orang ada lagi ceritanya. Nah, itu 9 orang langsung gugur sebagai syahid. Puluhan orang luka, 1 orang tertembak di kepala, tapi belum meninggal. Beliau koma selama 4 tahun dan akhirnya meninggal sebagai syahid ke-10. Kita malam kita di pelabuhan Ashdod, Israel. Jadi kemudian saya diambil alihkan, kita ke Ashdod dan semua alat komunikasi kita diambil, semua kamera dihancurkan. Satelit mereka kira sudah siap, tapi subhanallah ternyata panitia menyiapkan satelit cadangan. Tapi cadangan itu dunia nggak akan melihat kejadian yang sebenarnya. Kenapa? Yang tak berita itu yang cari sama satelit cadangan. Oke. Gitu, kata kira mereka setuju. Nah, terus ya, pas akhirnya terus sampai di Ashdod, kita diinterogasi. Waktu itu kan saya ditanya, nama kamu Nur Fitri? Iya, dia kan megang paspor saya kan. Kamu dari? Iya, gitu. Terus saya ditanya lagi gitu, kamu dari sini sendiri apa bersama dengan satu organisasi? Nah, ketika di kapal, teman-teman ini yang hukum pada teriak gitu. Di Israel berlaku hak untuk tidak berbicara, the right to remain silent. Ada kan ya? Dan di Israel juga berlaku hak untuk minta ditemani pengacara. Jadi kalian minta pengacara, duta besar kalian ya, terus teriak, tidak ada duta besar di Israel, minta dia PBB. Oke, saya ingat banget itu gitu ya. Jadi kita tanya, kamu di sini sendiri atau bersama organisasi? Saya langsung bikin kantor harus sih kan? Aduh, bilang harus di. Saya langsung bilang, saya akan menggunakan hak saya untuk diam. Saya minta ditemani pengacara. Kemudian saya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Saya ulangi pertanyaan saya, dia bilang, kamu di sini sendiri apa dengan organisasi? Dan saya bilang, saya ulangi jawaban saya. Saya minta ditemani pengacara. Gitu. Terus dia bilang, kita kamu itu di mana? Di Indonesia, di Malaysia. Kamu tahu kan negara kamu dan negara kami nggak punya hubungan diplomasi. Terus saya minta ditemani pengacara dari PBB. Interrogatornya masuk. Saya di langsung diletakkan di tahanan dengan teman-teman yang lain, dan langsung dipenjarakan waktu itu. Serahkan masuk kamar. Setelah tenang baru mikir, apa yang baru aja kejadian ya? Ya ampun, ya kejadian kayak gini apa nih ya? Terus anak-anak gimana kalau penjara kayak gini? Urusan di Indonesia kayak apa gitu, baru panjang deh, baru mikir panjang gitu kan ya. Dan akhirnya dari kawan saya, waduh teman-teman dari luar negeri udah didatengin sama perwakilan duta besar mereka kan. Iya. Dikonsol, ditenangkan gitu. Ya Allah, aku hanya bilang, aku gak punya bisnis seperti ini. Justru pemerintah Jordan itu memfasilitasi semua partisipasi Freedom Flotilla yang negaranya tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel seperti Indonesia. Ya, itu negara-negara lain. Jadi kita justru lebih dulu dideportasi ke Jordan gitu. Ya, mana kan mikir kalau kita dideportasi nih yang lain yang sisanya gimana gitu kan? Teman-teman saya yang mereka nggak boleh keluar, kamu harus keluar dan kamu harus ceritain ini.
Ayo kalian semua keluar dan semua harus ceritain ini ke om. Akhirnya deportasi begitu. Oke. Gimana nih? Padahal sih ini benar-benar mind-blowing banget. Saya penasaran deh bagaimana. Berarti kan di penjara juga itu jadi pengalaman pertama ya, di penjara di luar negeri sama Israel pula itu gimana apa pergolakan batin ya sampai banyak yang nanya sih gimana rasanya di penjara, tapi kayaknya setelah ngalamin penyerangan seperti itu penjara tuh nothing banget gitu loh. Justru kan di penjara itu kita tadi tuh kejadian apa sih gitu loh, tadi tuh di apa, what just happened gitu kan. Kayaknya penjara ini nggak ada bandingannya deh dengan apa yang terjadi sebelum kita masuk penjara gitu loh. Karena benar-benar kita di situ melihat darah. Saya baru pertama kali melihat percikan otak itu, saya baru pertama kali oh ada yang namanya bom suara tuh, oh ternyata ada yang seperti ini, oh ternyata dari helikopter itu cara turun pakai tambang, oh ternyata begini. Itu apa kayaknya kalau mungkin kalau bagi saya lebih membekas penyerangannya jauh daripada penjaranya. Dan itu benar-benar dalam waktu 2 hari ya, berarti ya semua kondisi itu berubah total dari yang awalnya tadi waktu tanggal 8 masih terasa hangat di atas kapal, kemudian tanggal 30-nya langsung berubah menjadi mencekam sama sekali. Nah, setelah akhirnya dideportasi ke Jordan, habis itu Mbak Uki bertemu dengan pers ya, dan ngomong pada dia apa yang sedang terjadi dengan pers, langsung dijemput oleh Duta Besar Jordan waktu itu kan, dan terus waktu itu asalnya gimana kalau kita bikin acara syukuran karena keselamatan kita gitu. Tapi waktu itu kita usul kita sholat jenazah aja deh gitu, kita sholat gaib aja gitu untuk saudara-saudara syahid kita yang udah mendahului kita gitu. Apa kayaknya oke lah, kita bersyukur, lalu bagaimana dengan keluarga mereka gitu kan ya, kita harus jadi itu. Akhirnya malamnya diadain sholat jenazah berjamaah di rumah dekat kita. Dan kemudian setelah itu misi besarnya dari Freedom Flotilla ini apakah dilanjutkan atau bagaimana akhirnya penyelesaiannya itu? Oke. Gini, sebenarnya saya mau bilang dan banyak juga aktivis yang bilang seperti ini, kalau aja Israel mengizinkan kita sampai ke Gaza gitu ya, kita palingan kan di sana 3 hari ya, emang programnya di sana itu 3 hari, habis itu kapal laut bakal kembali lagi gitu. Kalau misalnya kita sampai di situ, misalnya Mercy meletakkan batu pertama, nyari tanah buat rumah sakit dan organisasi lain melakukan misinya dan pulang, itu kan cuma orang-orang NGO aja yang bakal tahu berita ini gitu ya. Tapi dengan apa yang mereka lakukan justru akhirnya banyak orang yang membuka mata gitu loh. Banyak orang, bukan orang Palestinanya aja diginiin gitu, cuma orang Palestinanya gitu kan. Dan saya berkali-kali bilang ke orang, oke, mungkin kalian anggap apa yang kita alamin, wah ya ampun luar biasa gitu, tapi itulah keseharian hidup warga Palestina seperti itu gitu loh. Kita cuma ngalamin sekali, tapi mereka ngalamin itu mungkin seumur hidup mereka, ya kan? Oke, benar. Ya, Mbak, jadi kalau kita melihat kejadian saat itu, apa yang dilakukan Israel kan pada dasarnya ada sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan ya. Terus kemudian saat peristiwa itu setelah terjadi, langkah apa yang kemudian dilakukan? Apakah kemudian mengajukan tuntutan atau seperti apa? Iya, jadi kita memang sepakat untuk melakukan tuntutan. Kita sendiri diwakili oleh TPM. Tapi kita juga bukan dengan koalisi lawyer-lawyer dari para korban, para aktivis marah gitu ya.
Kalau Indonesia kan nggak bisa, saya nggak ngerti kenapa, tapi jurisdiksi atau gimana yang nggak memungkinkan kita untuk melakukan tuntutan di sini di Indonesia. Jadi kita bisa melakukannya di Turki, ada yang melakukannya di South Africa, ada yang melakukannya di Spanyol, dan waktu itu karena salah satu korban syahid yang kebetulan syahid termuda itu adalah dual nationality Turki Amerika, hampir terjadi tuntutan di Amerika, tapi sayangnya ada normalisasi antara Turki dan Israel, dan itu mengakibatkan semua tuntutan yang ada di negara manapun harus dihentikan. Tapi kita mencoba untuk bawa kasus ini ke ICC. Bahkan karena kita percaya bahwa seharusnya kan tidak ada negara yang ada di atas hukum gitu kan. Semua negara ada hukum, kita lagi perjuangkan. Oke. Terus saya di ICJ gimana tuh Mbak? Sampai sekarang masih atau? ICC kita masih terus mengupayakan. Waktu itu kan terakhir keputusannya tindak kriminal yang terjadi itu tidak cukup berat untuk disidangkan di ICC gitu. Tapi akhirnya pendapat kita dikumpulkan lagi sama lawyernya dan disampaikan lagi ke ICC. Kita masih terus berusaha untuk meminta jaksa ICC membuka penyelidikan atas kasus ini. Oke. Jadi kalau boleh dibilang ini belum selesai ya Mbak ya? Belum selesai, masih panjang. Tapi subhanallahnya setelah Mafi Marmara, karena tuntutan dunia internasional, jadi kan akses dari perbatasan itu sedikit longgar. Oke. Dan kesempatan ini segera dikejar oleh teman-teman Mercy untuk masuk ke Gaza. Dan kita bisa lihat sekarang rumah sakit Indonesia udah berdiri tegak, udah sedang dilakukan pembangunan tahap 2, udah melayani pasien antara 200 sampai 400 orang per hari. Subhanallah, insya Allah darah para syahid yang gugur itu Allah balas lipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Insyaallah. Ya, jelas tentu itu bukan suatu upaya yang sia-sia ya pastinya ya Mbak ya. Insya Allah. Oke. Gimana? Ya, mungkin ada satu hal juga yang menarik dalam visi ini adalah peran dari seorang perempuan yang ternyata memiliki andil yang cukup besar gitu Mbak dalam misi kemanusiaan tingkat internasional yang mungkin bagi teman-teman relawan ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk diulik lebih lanjut seperti itu Mbak. Mungkin bisa berbagi apa ya istilahnya wejangan gitu untuk kami, apalagi para relawan muda yang sekarang, apalagi terutama ya kalau misalkan di Masjid sendiri mayoritas ini kebetulan malah relawannya perempuan seperti itu. Dan Masya Allah. Iya, dan mungkin masih terkadang tuh merasa suka, aduh gimana ya kan kalau misalkan misi kemanusiaan, misi bencana atau konflik itu kan banyak yang diharapkan kan andil dari laki-laki seperti itu, dan bagaimana perempuan lebih susah untuk mobilitasnya nanti tergantung oleh keluarganya ataupun mungkin orang-orang terdekatnya seperti itu Mbak. Ujangan apa ya ini saya berikan, karena emang sebenarnya saya nggak nyangka, karena kan saya bukan orang medis ya, tadi kan manggil saya dokter, tapi saya bukan orang medis. Pas masuk Mercy juga saya ngapain sih, dokter bukan, perawat bukan, bidan bukan, kok masuknya Mercy gitu. Tapi udahlah jalanin aja gitu kan. Terus tiba-tiba suruh ngurusin rasional, ya ampun ini mulai dari mana gitu ya. Tapi ditunjukin jalannya, ternyata kenal gitu ya. Ya orang yang harus saya nego, ternyata kenal gitu. Allah mudahkan lagi jalannya gitu. Dan saya itu melihat anak saya luka, itu nggak berani loh. Minta diceritain dulu, enggak lukanya sedalam apa, darahnya banyak apa enggak, perlu ke dokter apa enggak, atau gimana. Dan saya nggak berani lihat gitu. Tapi aja gitu ya. Dan keluarga juga
subhanallah ngebolehin aja gitu ya, padahal itu kan satu-satunya perempuan gitu loh. Jadi mungkin gitu kalau kita memang punya passion yang kuat, doa yang kuat gitu ya, mungkin memang akhirnya Allah tunjukkan jalan itu. Saya pun nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka bisa berangkat sebulan ke sana kan akhirnya gitu dulu pergi, dan urusan yang saya tinggal baik-baik aja ternyata pas saya pulang gitu. Saya nggak pernah nyangka seperti itu. Jadi kalau kata saya, kerjakan aja apa yang kita bisa gitu, dan akhirnya Allah akan menunjukin kita apa yang kita bisa lakukan gitu untuk membela agama Allah, untuk membela terutama hambanya gitu kan. Dan apa ya, pas di kejadian Masjid Marmara itu ada yang Rais salah nggak? Syekh Rais salah. Nah, ntar kalau nggak tahu bisa di Google nih. Beliau ini salah satu pejuang Palestina di tepi barat. Dari beliau inilah akhirnya seluruh umat muslim dunia tahu apa yang dilakukan oleh Israel di bawah Masjidil Aqsa. Tahu kan foto-fotonya ya? Oh iya. Itu tuh bekas yang cara salah. Subhanallah, kita berkesempatan untuk berlayar dengan beliau dapat Masjid Marmara, dan menurut beliau itu adalah pengalaman yang paling berkesan seumur hidup ya. Jadi saya nggak berlebihan dong. Iya. Dan sepertinya beliau itu ditarget pada saat karena beliau menceritakan pengalamannya pas beliau sudah kita sudah diserang dan kita sudah diborgol. Berkali-kali tentara Israel itu bertanya ke beliau, kamu ini siapa? Saya Rais salah. Terus ada lagi yang lewat, kamu Rais salah? Iya, saya Rais salah. Lewat lagi, dan di akhir juga begitu, kamu Rais salah? Iya, Rais salah. Sampai-sampai kita punya kesimpulan, subhanallah, ini kejadian Nabi Isa yang ditukar wajahnya oleh Allah gitu, sepertinya terjadi dengan Syekh Rais salah gitu. Karena kalau beliau adalah pejuang yang sedemikian terkenalnya di dunia internasional gitu ya, pasti orang Israel lebih kenal lagi dong wajahnya. Iya. Tapi memang belum waktunya beliau gitu. Mungkin kata orang misi beliau masih panjang. Iya. Jadi beliau diselamatkan, wajah orang lain mungkin yang terlihat seperti Syekh Rais salah. Maka orang-orang Israel sendiri heran, kamu ini siapa ya gitu, kamu Rais salah? Iya, saya Rais salah. Terus juga yang bertanya gitu ke salah satu aktivis Palestina dari Syria, waktu itu beliau cerita, perempuan juga namanya Syahda. Ini itu pakai baju putih katanya. Itu mereka itu siapa gitu? Gak ada yang seperti kalian bilang gitu. Oh itu orang yang besar-besar itu gitu. Subhanallah, jadi ternyata juga itu tidak hanya terjadi di sejarah masa lalu gitu loh. Ternyata bisa terjadi di kehidupan kita gitu ya. Teman terdekat kita yang cerita gitu, orang yang bersama-sama dalam perjalanan dengan kita. Jadi kayaknya kalau mau berbuat sesuatu, kita nggak usah mikir saya nggak bisa deh gitu, saya kan nggak bisa lihat darah misalnya, saya kan takut naik pesawat, takut apa. Sebenarnya semua ketakutan itu hilang. Ketika kita bisa, semua ketakutan itu hilang, nggak ada yang terlihat takut, semua terlihat tenang. Bahkan ada suami istri yang berlayar, suaminya syahid, istrinya menyaksikan, saya lihat istrinya tenang. Luar biasa sekali namanya. Ceritanya. Saya sih masih nggak nyangka ini istimewa buat orang lain. Kalau untuk saya pasti kan, wah ini istimewa banget buat saya. Kalau masih istimewa buat orang lain, subhanallah luar biasa gitu. Dan saya juga yakin kita ini selamat karena banyak sekali saya kira orang Indonesia mendoakan kita ya. Iya pasti ya. Di antaranya gitu, karena saya kalau ketemu orang misalnya ada yang perkenalkan saya, oh ini yang masih mana, subhanallah itu kita bikin pengajian buat
Iya, gitu, berarti nggak kenal gitu ya dengan orang ini gitu. Nah, ampun kita gitu yang dia mau ke jalan, cerita gitu. Ya Allah, ini pasti karena doa banyak orang gitu. Jadi apa mungkin di situ Allah mempersatukan hati itu banyak hambanya gitu ya di satu kejadian gitu loh. Dan kayaknya itu sesuatu yang luar biasa deh. Mudah-mudahan saya bisa dipertemukan sama Allah dengan semua orang yang doain saya. Amin, insya Allah. Ya, Mbak, waktu Mbak mau berangkat, iya. Saat itu pesan apa sih yang disampaikan oleh Dr. Bilse gitu? Pokoknya saya harus kuat. Kalau terjadi apa-apa jangan tunjukkan air mata, lakukan misi sebaik-baiknya dan ikhlas karena Allah. Semuanya harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah ya Mbak ya berarti ya. Oke. Gimana? Sepertinya ini adalah sebuah paket lengkap yang membuka mata wawasan saya terhadap banyak hal. Utamanya adalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin ya, selagi kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan. Iya, subhanallah gitu. Kalau mungkin ada pesan-pesan kepada para pendengar Rebuan pada episode kali ini yang mungkin bisa makin menyemangatkan lagi agar tidak padam usaha dan semangat kita untuk bisa sama-sama membebaskan Baitul Maqdis dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Aduh, kayaknya saya kurang layak sebenarnya kalau jangan gitu. Tapi kalau yang saya selalu bilang ke teman-teman gitu ya, tapi kok Palestina belum merdeka nih, ini harus gimana nih? Palestina belum merdeka juga gitu ya kalau misalnya gitu sih. Tapi kita menyadarkan diri kita sendiri gitu bahwa pasti Allah tuh punya kadar tersendiri gitu. Oke, sampai hitungan usaha dan doa kalian mencapai titik inilah, aku akan bebaskan Palestina. Kalau saya percayanya begitu. Jadi pastinya usaha kita masih kurang, doa kita masih kurang, gitu, pemikiran yang kita curahkan ke Palestina juga masih kurang. Karena sebenarnya itu mudah aja bagi Allah kan. Nggak ada yang sulit bagi Allah gitu. Tapi pasti Allah punya kadar tersendiri gitu. Lalu kalau udah sampai di titik ini, saya akan bebaskan Palestina. Jadi sebanyak mungkin kita berusaha sebisa mungkin dengan semua yang kita bisa, biar kita bisa mencapai titik itu di mana Allah ridho Palestina merdeka. Baik, luar biasa. Ini luar biasa, mau jadi malu deh. Beneran Pak, sekarang masih merinding loh Pak dengan ceritanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Masjidil Aqsa deh ya. Amin, pasti ya Mbak. Ya, gak terasa ya ternyata 50 menit loh Mbak kita berbincang-bincang bersama dan mengulik sejarah 10 tahun yang lalu Marfi Marmara pernah berlayar, dan ternyata terlepas apakah mungkin sampai atau tidaknya tujuan awalnya Marfi Marmara ternyata malah membuka pintu dunia, bahwasanya sekarang orang-orang makin peduli lagi tentang kekejaman Israel terhadap Palestina, dan semoga ini juga menjadi tambahan penyemangat kita bersama agar selalu senantiasa mungkin kita bisa meningkatkan lagi ketahanan pikiran kita, doa kita, usaha-usaha kita agar ridha Allah itu segera turun dan saudara-saudara kita di Palestina segera terbebaskan. Ya gimana Mas Tanang? Ya baik, terima kasih banyak Mbak Upi, Bu Nur Fitri Taher atas waktunya, relawan Medical Emergency Rescue Committee atas waktunya dan ilmunya untuk kita semua.